Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurnia Widi, NIM saya 220121610502. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan kata kunci yang telah saya buat. Yang pertama ada ikhtisar, pergeseran paradigma pemicu media baru. Yang pertama, pendidikan visual, yaitu pembelajaran pengetahuan yang berbasis penglihatan seperti buku atau teks. Contohnya yaitu dalam proses pembelajaran, grafik, diagram, chart, bagan, dan poster. Kemudian kedua, pendidikan audiovisual, yaitu pembelajaran pengetahuan yang berbasis penglihatan dan pendengaran, seperti video dan film. Dalam media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam, contohnya TV diam atau film rangkaian bersuara, dan media audiovisual bergerak, seperti film TV atau gambar bersuara. Kemudian yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini diharapkan dapat mempengaruhi proses belajar. Jika lingkungan belajarnya baik, maka proses belajarnya juga akan baik. Itu. Kemudian di sini ada evolusi dari media pembelajaran. Yang pertama itu film pendidikan. Film pendidikan merupakan tayangan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian yang kedua, radio dan televisi pendidikan. Itu pemrogramannya cenderung informal edukatif daripada instruksional dan memiliki jangkauan yang luas. Kemudian materi audiovisual yaitu sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan serta kata yang diucapkan dalam beri pengetahuan, sikap, dan ide. Dan kemudian ada instruksi terprogram dan mesin pengajar, yaitu metode instruksional di mana materi akan dipelajari disajikan kepada siswa dalam potongan kecil atau informasi. Kemudian ada instruksi berbantuan komputer atau CAI. CAI merupakan pengembangan teknologi informasi multimedia kombinasi dengan teks, suara, animasi, video, dan disampaikan dengan komputer. Selanjutnya ada media digital, yaitu format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital biasanya berupa website, blog, media sosial, gambar, dan video digital. Kemudian ada internet dan World Wide Web atau WWW. Adalah sekumpulan layanan software yang berjalan pada internet. Internet adalah sebuah jaringan global dari perangkat komputasi yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian ada media seluler, yaitu aplikasi yang khusus untuk teknologi seluler dapat berkembang agar sesuai dengan kemampuan adaptasi khusus mereka terhadap komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir ada pembelajaran campuran. Itu mengacu pada gaya pendidikan formal di mana siswa dapat belajar melalui pengajaran tradisional secara langsung ataupun dengan media online. Kemudian kita ada teori yang mendasari pembuatan media pembelajaran. Pertama, teori kognitif, yaitu teori yang menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal, terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis prediksi, dan perasaan. Kemudian ada teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Kemudian ada teori kurikulum, adalah perangkat pernyataan yang berisi petunjuk pengembangan, penggunaan, dan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan di sekolah. Kemudian yang terakhir ada teori komunikasi. Teori komunikasi adalah salah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.